Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Saudara dan saudariku sebangsa dan setanah air yang saya muliakan dan saya banggakan. Sekian abad lamanya otak bangsa kita dijejali doktrin yang berbunyi cintailah habaib. Karena habaib adalah cucu Nabi Muhammad SAW yang bisa mengangkat derajat dan kemuliaan hidup. Sekian abad lamanya pikiran bawah sadar kita bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, dihibur, dinina-bobokkan, dan dibuat terkagum-kagum terhadap cerita-cerita mistis, cerita-cerita khayalan para habaib yang katanya menjadi wali-wali Allah. Sengaja doktrin itu terus dijejalkan. Sengaja cerita-cerita khayalan itu terus disampaikan supaya rakyat Indonesia wabil khusus umat Islam semakin cinta dan semakin patuh kepada habaib tanpa bertanya, tanpa mau bersedia mengkritik, dan tanpa berbuat apa-apa. Pokoknya ikut saja. Kiai-kiai kita pun ikut terbawa oleh doktrin dan cerita-cerita khayal yang dibuat oleh para habaib. Walaupun cerita-cerita tersebut memang dituliskan dalam kitab. Tentu kitab itu adalah kitabnya para habaib. Dibikin cerita sendiri, ditulis sendiri, dinisbatkan kepada habaib sebagai kakek nenek moyangnya. Mereka para kiai, tanda kutip, menikmati hasil doktrin dan meraih kemapanan sebagai kiai di Indonesia. Lalu secara berlanjut, doktrin dan cerita-cerita khayal tersebut terus disampaikan kepada generasi ke generasi berikutnya hingga saat ini. Ada cerita Habib yang bisa mi'raj 70 kali dalam sehari. Ada cerita Habib yang bisa mendatangkan emas muncul dari dalam bumi. Ada cerita kiai yang bisa jagongan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ada cerita kiai yang bertemu Nabi Muhammad SAW terus diberikan pesan ini dan itu, ini dan itu. Barang siapa yang mengamalkannya dijamin masuk surga. Bahkan terakhir ada cerita Habib bisa ngilang. Kemarin itu ada cerita Habib bisa ngilang. Katanya ngilang pergi ke Arab Saudi. Kenapa? Karena dicari aparat. Nah, itu cerita Habib bisa ngilang. Minggat sebetulnya, bukan ngilang itu. Minggat karena takut ditangkap aparat. Ada lagi cerita, waktu demo, Habib ditembak kebal, nggak kena. Bagaimana? Kena bang semprotan pakai air. Ini cerita-cerita yang
Tidak masuk akal. Sungguh luar biasa nih cerita-cerita Habib ini. Nanti di lain kesempatan kita akan cerita Habib-Habib yang bisa aneh-aneh. Yang paling nyata adalah cerita Habib bisa ngilang. Ternyata balik lagi. Kalau soal cerita-cerita ngilang itu, kita bangsa Indonesia lebih hebat. Anda pernah dengar ceritanya namanya Gatot Koco. Gatot Koco itu bisa mabur tanpa lar atau bisa terbang tanpa sayap. Nah, Ontorjo itu juga bisa ngilang masuk ke dalam bumi. Jadi kalau soal khayal-khayalan hebat-hebatan, kita jauh lebih hebat. Nanti pada saatnya saya akan ceritakan tentang keilmuan bangsa Nusantara ini jauh lebih hebat daripada keilmuannya orang-orang Arab. Bahkan Arab Mekah sekalipun. Saudara, demikianlah proses pembodohan kepada umat Islam terus berlanjut. Dan bahkan Ketua NU itu sangat bangga kalau pengikutnya tetap menjadi orang bodoh. Tidak boleh ada orang yang mengkritik, tidak boleh ada orang yang bertanya, tidak boleh ada orang yang meneliti. Jadi pokoknya kamu terima sajalah. Itu proses pembodohan, dan pembodohan itu, dari hasil pembodohan itu, mereka akan menikmati hasilnya. Katanya, dan barang siapa yang melakukan itu semuanya, maka dia akan kualat. Saudara-saudara sekalian, saatnya kini generasi muda harus bangkit dan biarkan para kiai tanda kutip tadi, kiai kentir, menikmati kemapanannya. Adalah Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani yang mempelopori, mendobrak kejumutan berpikir dan membongkar kemapanan habaib dan kiai-kiai kentir. Umat dan generasi muda diajak oleh beliau untuk berpikir, diajak melawan dan meninggalkan pembodohan yang menjadi penyebab keterbelakangan umat, menjadi penyebab kemiskinan dan penyebab kesesatan hidup. Doktrin dan cerita-cerita khayal para habaib dan kiai-kiai kentir yang lucu itu membuat bangsa, membuat generasi muda menjadi generasi yang malas bekerja, malas berusaha, otaknya buntu, malas berinovasi, dan malas berkreasi. Maka jadilah bangsa yang kere, kalau istilahnya Jawa Timur, Tulungagung. Kenapa? Karena janji-janji tadi dalam cerita-cerita khayal. Habaib itu memberikan ijazah. Kiai-kiai juga begitu. Bacalah ini, nanti akan menjadi kaya. Bacalah ini, nanti bisa terbang ke angkasa. Bacalah ini, nanti menjadi wali Allah. Sesudah itu, bacaan ini saya ijazahkan kepada saudara semuanya. Qabiltum, qabilna, qabilna. Padahal sesungguhnya, kalau difahami, ijazah-ijazah tersebut hanyalah bacaan untuk mengantarkan kita supaya kita menjadi orang yang cerdas. Tetapi karena proses penyampaiannya, proses pembodohan, maka jadilah bodoh kita. Sesungguhnya bacaan-bacaan itu sangat bagus, tetapi tanpa dijelaskan. Kenapa tidak dijelaskan?
Ya karena tadi supaya menjadi budaknya. Ngikut. Jadilah malas. Sehingga apa-apa bergantung kepada habaib. Punya masalah ini lari ke habaib. Punya masalah ini lari ke kiai. Bawa cuan. Nah itu memperoleh nikmat dan kemapanan. Saudara-saudara sekalian, biarlah saya dicap sebagai orang liberal dengan penyampaian ini. Tak masalah. Tetapi saya tetap mengajak kepada saudara-saudara semuanya, mari kita gunakan akal sehat. Kita tinggalkan habaib dan kiai-kiai kentir. Kita cari guru sejati yang tidak menipu. Kita cari guru yang sebenar-benarnya. Karena guru yang sebenar-benarnya adalah guru yang mengantarkan kita menjadi manusia seutuhnya. Manusia seperti apa adanya. Kiai sejati tidak mengantarkan kita menjadi malaikat. Tidak. Kiai sejati tidak mengantarkan kita menjadi manusia yang dikdaya. Tidak. Tetapi mengantarkan kita tetap menjadi manusia apa adanya sebagai hamba Allah yang beribadah menyembah kepada Allah. Itu guru yang sejati. Kalau ada guru-guru yang mengajak kita menjadi malaikat, nah itu perlu dipertanyakan. Nah, model-model kayak gitu itu sesungguhnya adalah sebuah upaya untuk menjadikan murid-muridnya sebagai budak yang siap membela dan siap memenuhi keperluannya. Kita punya kiai-kiai asli Nusantara yang tidak kalah hebatnya dengan kiai-kiai atau habaib-habaib tentang keilmuannya. Mari kita berguru kepada kiai sejati seperti anjuran Kanjeng Sunan Kalijogo. Lamun sira ameguru kaki amilia manungsa kang nyata ingkang becik martabate kang roh ing hukum kang ibadah lan kang wirangi syukur oleh wong kang topo kang wis amungkul tan gumantung liyan iku wajib kuranana kaki sartane kawruhana. Lamun sira ameguru kaki. Saudara, kalau ingin mencari guru, amilia manungsa kang nyata, pilihlah manusia yang menjadi guru dan jelas. Jelas di mana pesantrennya, jelas di mana belajarnya, jelas siapa gurunya, jelas sanad keilmuannya. Jangan berguru kepada orang yang kucluk tidak kita kenal asal usulnya. Habib tahu-tahu muncul di depan kita mentang-mentang Habib berwajah Arab dikira cucu Nabi. Kita kasih kesempatan ngomong ya sengomong-ngomongnya. Sesuka-sukanya. Coba kalau saudara perhatikan, ngajinya Habib itu tidak ada isinya. Isinya cuma membangga-banggakan nasab.
menyanjung-nyanjung kakek-kakeknya, datuk-datuknya. Kecuali kalau memang ngaji kitab. Tidak masalah. Tapi kalau ceramah, rata-rata tidak ada isinya. Cuma nyanjung-nyanjung kakeknya. Itu nggak jelas. Maka amilio manungso kang nyoto jelas. Jelas dari mana pesantrennya dulu. Di pondok mana. Gurunya juga jelas. Sanad keilmuannya ada. Apalagi model guru kayak Sugi Nur. Yang cocotnya, bacotnya, mulutnya tidak karu-karuan. Nah itu, pilihlah guru yang jelas. Engkang becek martabati, yang punya akhlak martabat tinggi. Kemuliaan. Soleh, solihah kalau ibu-ibu. Jangan pilih guru asal ngomong. Katanya hebat. Lah kalau soal hebat, Dajjal juga hebat. Jangan cuma melihat apa yang dihasilkan. Mentang-mentang kita bisa ditipu, bisa menghasilkan uang, berguru kepada dia. Ingat kasusnya Kanjeng Dimas. Wow, itu tipu-tipu. Jadi harus jelas, harus bermartabat, berakhlak karimah. Karena yang dinilai utama itu adalah kemuliaan. Yang tawadu, yang menghormati sesama koleganya, menghormati, memuliakan muridnya. Muridnya dimuliakan, bukan dicaci-caci. Itu guru yang terhormat, yang bermartabat. Dan yang lebih utama tadi, mengantarkan muridnya menjadi orang yang hebat. Guru model segini nih, kalau muridnya bisa menjadi lebih hebat, dia sangat bangga. Maka kalau ada kiai, muridnya bisa menjadi kiai yang lebih hebat, oh bangganya luar biasa. Tapi coba saudara, lihat, kalau ada Habib, muridnya jadi Habib, oh pasti diusut itu. Gurunya Habib, murid berguru kepada Habib, tiba-tiba suatu saat muridnya ngaku menjadi Habib. Oh, enggak terima itu, pasti diusut, pasti dipolisikan itu. Jadi beda. Kang ibadah lan kang wirangi. Ibadahnya jelas. Tadi kang ngerti ing hukum. Syariatnya punya. Tarekatnya jalan. Tarekat, ma'rifat, hakikatnya semuanya jalan. Tidak kayak yang satu itu teriak-teriak. Demo melulu. Tidak tahu hakikat, tidak tahu ma'rifat. Yang penting simbol-simbol yang diperjuangkan. Takbir! Saudara-saudara, kita ini adalah orang-orang hebat majikan bangsa Indonesia. Saudara-saudara, koriknya Dajjal, istananya iblis, menterinya gendeng. Kayak apa itu? Guru sejati tidak berbicara itu, tapi akhlaknya dijaga. Ngerti ing hukum, ibadahnya mantap, wirai itu menjaga kehormatan diri. Ngomong aja juga dijaga. Masa ceramah lontre apa itu? Nah. Syukur leh wong kang topo. Nah ini kelanjutannya. Jadi kalau sudah cari guru tuh cari gurulah yang guru sudah sempurna hidupnya. Artinya apa? Dia sudah tidak perlu lagi urusan dunia. Karena semuanya sudah didapat. Dari hasil kerja, bukan dari ngamen. Gitu. Guru sejati itu punya usaha, punya kegiatan, punya bisnis. Wali-wali dulu itu, wali Allah, wali songo, pengusaha semuanya. Tidak mengandalkan
ini dari mulutnya. Begitu, saudaraku. Jadi, mari kita tetap menggunakan akal. Boleh ada cerita-cerita karomah, tetapi ingat, cerita karomah itu tidak sembarangan dijual untuk kepentingan. Karomah itu Allah yang memberikan untuk maksud tertentu, bukan untuk pamer-pamer, apalagi buat membodohi jamaah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.